pertanyaan untuk para kaum penganut agama Arab itu ya. Besok mungkin tidak ada halangan lagi. Suka atau tidak suka, besok itu sudah pergantian tahun. Tahun 2021 ke 2022. Yang menjadi pertanyaan, apakah tahun 2000, tahun Masehi itu juga sudah dipalsukan? Karena dari stigma penganut agama Arab itu berkata, Alkitab sudah dipalsukan. Nah, Alkitab itu sudah dimulai dari tahun sebelum Masehi, sehingga Alkitab itu bermuatan syarat dengan Masehi. Bagaimana dengan stigma Alkitab dipalsukan? Apakah sebenarnya tahun itu berdasarkan sudah sejak zaman Nabi Adam, tahun itu tahun Hijriah, atau bagaimana ya? itu saya tidak habis pikir itu. Katanya Alkitab sudah dipalsukan. Secara fakta, Al-Quran atau ajaran agama Arab itu baru muncul di tahun Hijriah. Nah, apakah juga tahun Masehi itu dipalsukan menjadi tahun Hijriah? Bagaimana Anda menjawab itu? Atau memang sudah sejak semula tahun itu adalah tahun Hijriah atau bagaimana? Seperti Anda berkata, Adam juga Muslim. Yang tidak pernah ada dasar-dasarnya itu kan, tidak ada dasar logikanya, tapi asal diada-adakan saja. Sejak semula, mulai dari Adam itu katanya sudah Muslim. Nah, apakah juga sejak Nabi Adam sudah tahun Hijriah? Bagaimana? Sementara tahun Hijriah itu secara fakta hanya baru tahun ke 1400 sekian. Coba jelaskan ya, para muslim itu, pakar-pakar muslim itulah. Kalau memang ada yang hebat, coba dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Tuhan Pencipta alam semesta yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, yang tidak pernah makan ikan goreng. Baik, ini pertanyaan yang sangat bagus terkait dengan penanggalan tahun Hijriah. Jadi Anda harus memahami bahwa penentuan dimulainya sebuah hari atau tanggal, ya, atau bulan atau tahun pada hitungan Hijriah itu berbeda dengan kalender Masehi. Pada sistem kalender Masehi, hari atau tanggal itu dimulai dari pukul 00 tengah malam. Ya, sementara di sistem kalender Hijriah, satu hari atau sebuah hari itu dimulai ketika terbenamnya matahari. Nah, ini yang kemudian disebut maghrib di dalam pengajaran ajaran agama Islam. Jadi berbeda antara hitungan Masehi dengan Hijriah. Nah, terus apa yang kamu pertanyakan tentang besok tahun baru Masehi, itu hitungan sesuai dengan kalender Masehi, tidak ada masalah di situ. Kalau Al-Quran umat Islam itu sudah final. Huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Jadi dalam Islam itu sudah sangat sempurna. Dialah yang menjadikan matahari bersinar, bulan bercahaya. Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesaran kepada orang-orang yang mengetahui. Jadi dasar hitungan tahun Hijriah itu ada dalil Qur'annya. Sekarang di dalam kitabmu itu ada enggak? Di dalam kitabmu ada enggak itu hitungan tahun, hitungan bulan berdasar terhadap ayat di dalam kitabmu? Ada enggak? Sementara tentang kelahiran Yesus saja, antara pengarang kitabmu itu bertentangan satu sama lain. Itu yang perlu kamu pahami. Ya, belum lagi ketika berbicara mengenai apa yang diterangkan Allah dalam Al-Quranul Karim surah At-Taubah ayat
36. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu, dan bulan yang keempat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Jadi panduan apapun di dalam ajaran agama Islam, itu tertuang di dalam kitab sucinya. Nah sekarang ada nggak di dalam bukumu? Ya, tentang penggalan hitungan Masehi, silakan. Oke lah, katakanlah berkhotbah atau bertakiyah atau apalah namanya ya. Tetapi kita berbicara kepada kepastian. Besok atau nanti malam jam 00 itu, tahun baru berganti, tahun yang lama 2021 berganti ke tahun 2022. Oke. Sementara di stigma dari agama penganut agama Anda itu, dari agama Arab itu, berkata Alkitab sudah dipalsukan. Nah, jika memang Alkitab dipalsukan, Alkitab sudah tercatat, sudah ditulis, sudah ada. Dimulai dari tahun sebelum Masehi sampai ke tahun Masehi. Nah, itu sudah tertulis. Bagaimana sebenarnya? Mana yang palsu? Apakah tahun Hijriah yang palsu atau tahun Masehi? Coba Anda jelaskan itu. Jangan dulu membias kemana-mana tentang ketuhanan atau tentang apakah. Tetapi fokus dulu satu persoalan ini tentang Masehi. Apakah dipalsukan? Mana yang palsu? Tahun Masehi kah yang palsu atau tahun Hijriah yang palsu? Nah, jika Anda mengatakan tahun Masehi yang palsu, mengapa tahun Hijriah itu hanya baru 1400, tahun 1400 Hijriah? Sementara tahun Masehi itu sudah tahun 2022 besok atau nanti malam dimulai, oke, jam 00. Nah, sama seperti ketika Yesus lahir. Pergantian tahun sebelum Masehi menjadi tahun Masehi dimulai dengan angka 00. Oke, coba jelaskan ya, mana yang palsu? Apakah penganut agama Alkitab yang palsu atau penganut kitab Anda Al-Quran itu yang palsu? Dengan kata lain, apakah yang tertulis mana yang benar? Tahun Hijriah kah yang benar atau tahun Masehi kah yang benar? Jelaskan ke situ dulu ya, masalah tahun Masehi dengan tahun Hijriah. Anda kudu belajar lagi ya Pak Naibaho. Mengenai hitungan tahun itu tidak ada yang asli, tidak ada yang palsu. Ya semua tergantung terhadap penanggalan terhadap tahun tersebut. Kalau yang Masehi ya, itu digunakan pada awalnya penomoran tahun kalender Julian dan Gregorian. Nah, era kalender ini didasarkan pada tahun tradisional yang dihitung sejak kelahiran Yesus. Sementara Masehi ya, itu sendiri berasal dari bahasa Arab. Ya. Lucu di situ. Kalau dia Masehi berarti hitungan dengan menggunakan bahasa Arab, kemudian dalam bahasa Ibrani harusnya Masehi itu berubah menjadi Mesias atau yang diurapi. Nah, yang terjadi kemudian adalah yang dipatenkan oleh dunia sekarang itu adalah penanggalan dengan kata Masehi itu sendiri. Kalau berbicara mengenai asli atau palsu, kalau Anda menghendaki kepalsuan, maka tahun Masehi itulah yang palsu. Kenapa? Karena Masehi ngambilnya dari bahasa Arab, sementara itu adalah penanggalan untuk kelahiran Yesus. Gak nyambung kan? Nah, itulah yang disebut, kalau Anda ingin mencari kepalsuan, ya itulah yang palsu. Nah, kenapa saya katakan itulah yang palsu? Karena itu tahun Masehi mengambil dari kelahiran Yesus. Katanya Yesus itu bahasa Yunani. Kenapa larinya ke bahasa Arab? Berarti kalau Anda memaksakan ada palsu ataupun yang asli ya, kalender Masehi itulah yang palsu. Karena nggak sesuai dengan Yesusnya, dengan bahasa yang digunakan untuk penanggalan tersebut. Kalau Hijriah mah sudah nyata.
Kalau Hijriah itu sudah nyata, itu nggak bisa Anda pungkiri. Seperti yang saya gambarkan tadi. Ya, Hijriah berbeda dengan kalender Masehi. Jadi tidak ada palsu, tidak ada yang asli di situ. Karena masing-masing memiliki hitungan. Startnya kapan? Ya, itu masing-masing tergantung kepada siapa yang menentukan hitungan tahun tersebut. Kalau Al-Quran tadi kan saya sudah jelaskan kepada Anda. Huwallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nuran wa qaddara manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Jadi Hijriah itu ada patokannya di dalam Al-Quran. Sementara hitungan Masehi nggak ada. Bahasa Masehinya aja ambil dari Arab. Gitu loh. Belum lagi kalau kita berbicara mengenai bulan-bulan. Di Al-Quran itu jelas disebutkan. Sementara Agustus, Juli, Mei, Maret itu tidak ada di kitab Anda. Ya, jadi kenyataan kalau fakta kalau Anda mengatakan mana palsu mana asli, ya lihat aja sendiri. Dari mana asal kata Agustus, Desember, Februari, dari mana itu asal usulnya semua tuh? Kalau kami mah misalnya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir itu semuanya dalam Al-Quran dan dalam kitab kami. Itulah hebatnya Islam. Oke, dengan kata lain, seperti yang Anda jelaskan itu sudah dibuatkan di dalam kitab Imamat kalau tidak salah itu. Jangan kamu memakan babi sebab babi haram. Jangan kamu memakan keledai atau karena haram karena kukunya berkuku belah. Baik babi maupun keledai itu diharamkan karena berkuku belah. Juga tidak boleh memakan biawak, kura-kura, buaya. Itu tidak boleh dimakan karena berdua habitat. Juga tidak boleh memakan ular karena lidahnya bercabang dua. Itu sudah dibuatkan di kitab Perjanjian Lama, kitab Imamat. Nah, jikalau Anda berkata menggunakan dua habitat, menggunakan tahun Hijriah sekaligus menggunakan tahun Masehi dengan lalu apakah itu yang tidak dapat disebut dengan berharam? Oke, coba jelaskan itu. Karena Anda menjelaskan dengan stigma-stigma atau berdasarkan dalil-dalil kitab Anda. Ini muncul pertanyaan ini karena dari kalangan Anda berkata Alkitab sudah dipalsukan. Nah, sementara Alkitab sudah tertulis sejak maupun kisahnya maupun penulisannya sudah dimulai sejak tahun sebelum Masehi maupun tahun Masehi, dan itu sudah tidak palsu secara sebelum tahun Hijriah datang. Sementara Anda sudah berada di tahun Hijriah, sementara penganut Alkitab tidak pernah mengenal tahun Hijriah. Apakah Anda tidak dapat dikatakan haram? Sama dengan berkuku belah, sama dengan berdua habitat, sama dengan bercabang lidah. Berdua habitat seperti buaya, kura-kura, kodok, biawak, dan semacam itu. Juga bercabang lidah, ular. Ular komodo tidak tahu apa lidahnya bercabang atau bagaimana itu komodo. Nah, komodo. Tetapi biawak itu juga bercabang lidah sekaligus dia apa itu? Berdua habitat. Jadi di dalam Alkitab mana yang palsu? Apakah tahun Hijriah yang palsu? Apakah tahun Masehi? Jikalau kedua-duanya tersirat di dalam kitab Anda, apakah Anda tidak terkena yang dinamakan haram karena berdua habitat? Ini yang menjadi dilema bagi Anda penganut agama Arab itu. Tapi segeralah, kalau masih ada waktu, bertobatlah, murtadlah dari agama Anda itu. Oke? Ini Anda ini sedang ngomong apa? Anda lagi mabuk ya? Mentang-mentang malam pergantian tahun Masehi ya? Ya mungkin iya sih, karena memang kebiasaan kan. Nah, kalau berbicara mengenai Alkitab asli atau palsu, Anda sendiri tadi mengatakan bahwa
Imamat 11 nomor 7 terkait dengan babi itu haram. Ya kan? Nah, Anda masih perlu belajar untuk mengetahui Imamat 11 ayat 7 aja nggak tahu. Jadi Imamat 11 ayat 7 itu, nomor 7 itu diterangkan babi itu haram, jangan engkau makan karena itu haram bagimu. Kemudian berubah menjadi babi hutan. Itulah bukti bahwa kitab itu memang, kitab terdahulu itu memang syarat dengan kepalsuan. Udah dipalsukan. Gitu loh. Itu nyata itu. Anda tidak bisa pungkiri itu. Nah, kalaupun Anda mengatakan, oh tidak, itu tidak dipalsukan. Nah, kalau tidak dipalsukan, berarti aslinya masih ada sampai hari ini. Mana aslinya kitab kalian? Ada nggak? Nggak ada kan? Terus antar terjemahan satu dengan terjemahan lain kok berubah-ubah gitu loh. Ya. Antara satu dan yang lain itu berubah. Terjemahan satu dan terjemahan lain berbeda. Terus apa yang menjadi acuan kemudian? Nggak ada kan? Nah, kalau sudah kayak begitu, mana yang asli, mana yang palsu? Kita nggak tahu. Coba Anda terangkan kepada saya. Kitab Anda, yang Anda imani sekarang kan terjemah. Nah, yang asli yang mana coba? Sementara kitab Anda kan tidak ada yang hafal. Kalau tidak ada yang hafal, berarti original teksnya itu ada yang asli. Kalau memang ada yang asli, coba Anda tunjukkan. Ada nggak? Supaya Anda tahu bahwa kitab Anda itu ya masih asli atau masih palsu. Silakan. Muncul lagi bahasa-bahasa bercabang lidah ya. Oke lah, ini persoalan bukan persoalan Masehi. Berasal dari bahasa manapun, itu apakah bahasa Arab, bahasa Latin, saya tidak paham. Bukan ke situ esensinya. Yang jelas, sekalipun itu berbahasa Arab, katakanlah itu berasal dari bahasa Arab. Tetapi tahun Masehi yang namanya Al-Masih, Masehi, itu sudah ada jauh-jauh sebelum tahun Hijriah ada. Penanggalan itu coba juga amati. Sekarang tahun berapa Hijriah? 1400 sekian. Sementara tahun Masehi itu nanti malam jam 00 sudah tahun 2022 Masehi. Nah, coba mana lebih tua? Tahun Masehi dengan tahun Hijriah. Oke lah. Jika pun dikatakan, Anda mengatakan semua sudah tertulis apa itu dalam kitab Anda tentang Hijriah dan segala macam itu, bahkan tahun Masehi berasal dari bahasa Arab. Nah, boleh-boleh saja, tidak masalah mengklaim bahasa tahun Masehi berasal dari bahasa Arab, tetapi bukan berkontek kepada Muslim atau keislaman. Nah, sebab jauh sebelum tahun Hijriah pun di dunia Arab sana itu sudah ada Kristen, bahkan lebih banyak dulu sebelum diperangi. Kristen lebih banyak di sana itu daripada sekarang ini. Jadi tidak ada hubungannya tahun Masehi yang berasal dari bahasa Arab kah atau dari bahasa Latin kah atau bahasa manakah, itu tidak, itu esensinya. Tapi esensinya tentang stigma yang keluar dari kalangan Anda itu, Alkitab sudah dipalsukan. Nah, boleh-boleh saja dipalsukan Alkitab kalau memang itu untuk yang dibahas, tetapi bukan itu pembahasannya tentang Masehi saja. Mana yang benar, mana yang palsu? Anda mengatakan dua-duanya benar, berarti itu bercabang lidah. Bila Anda mengatakan kedua-duanya benar, itu artinya Anda bercabang lidah. Atau tidak tahu apakah Anda bercabang lidah atau kitab Anda berdua habitat. Saya tidak paham itu. Sementara di dalam penganut ajaran Kristen itu, penganut Alkitab tidak mau bercabang lidah, tidak mau berdua habitat, tidak mau berkuku belah. Sebab tahun Masehi itu, tahun sebelum Masehi ada tahun merancangan Tuhan, tahun nubuat,
Sedangkan tahun Masehi itu tahun penggenapan tentang kedatangan Sang Isa Al-Masih, yaitu Yesus Kristus. Jadi bukan ke asal katanya ya, bukan ke asal dari bahasa Arab kah, dari manakah, tetapi yang persoalannya mana yang palsu. Jikalau Anda mengatakan dua-duanya benar, berarti Anda bercabang lidah. Bila Anda mengatakan salah satu tahun Hijriah yang benar, mengapa Anda mengikuti tahun Masehi? Nah, ini menjadi dilema besar bagi Anda ya sepanjang zaman. Jadi Anda tidak bisa selama Anda mengikuti agama Arab itu, Anda tidak akan punya ketenangan. Akan tetap terganggu dengan tahun Masehi, dengan tahun Hijriah. Itu akan tetap terganggu. Oke? Coba jelaskan apa yang Anda bisa komentari. Di like ya, di share kemana-mana. Anda ini ngomong apa, toh Cak Ayu? Apa yang Anda permasalahkan? Anda mau merayakan pergantian tahun Masehi? Silakan. Kenapa pula dengan tahun Masehi, tahun Hijriah Anda ributkan? Sementara antara Lukas dan Matius tentang masa kelahiran Yesus aja bertentangan. Lucu Anda ini. Ya. Konon ceritanya Lukas menceritakan Yesus lahir pada masa kekaisaran Agustus. Sementara Matius, masa kelahiran Yesus itu adalah pada masa kekuasaan Kaisar Herodes. Mana yang benar? Antar kelahiran Yesus saja sudah bertentangan. Sementara itu yang dijadikan sebagai acuan penanggalan tahun Masehi. Lucu Anda ini. Gak usah ribut tentang itu. Umat Islam punya tahun sendiri. Kalian punya tahun sendiri. Kenapa jadi diperebutkan mana yang asli, mana yang palsu? Kalau berbicara mengenai kitab Anda, asli atau palsu, ya itu derita Anda sendiri. Coba Anda lihat bagaimana di terjemahan kitab Yakobus saja dulu deh. Yakobus 3, iya insyaallah saya tidak lupa. Yakobus 3 nomor 9. Di terjemahan baru diterangkan manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Nah, di Yakobus nomor 3, ya pasal 3 nomor 3, terjemahan AYT, dengan lidah kita memberkati Tuhan dan Bapa kita. Tetapi dengan itu juga kita mengutuk orang yang diciptakan serupa dengan Allah. Ini terjemahan yang aslinya yang mana? Ya, terjemahan baru menerangkan manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Di terjemahan AYT menerangkan orang yang diciptakan serupa dengan Allah. Coba mana yang benar ini? Ya. Yang satu mengatakan diciptakan menurut rupa Allah. Yang satu menerangkan diciptakan serupa dengan Allah. Mana yang benar? Serupa atau menurut? Kalau menurut wajahmu dengan serupa wajahmu itu pasti berbeda. Kalau menurut wajahmu berarti wajahmu yang kemudian yang memiliki keinginan untuk menyamakan wajah yang diinginkan. Gitu. Tapi kalau serupa dengan wajahmu, penggambaran yang baru tapi mirip dengan wajahmu. Bukan keinginan wajahmu tapi mirip dengan wajahmu. Itulah bukti yang sangat sederhana bahwa di antara kitabmu itu ada yang palsu, ada yang asli menurut terjemah. Kalau original teksnya wallahu alam. Kamu pun nggak punya itu kan. Nah, kalau kemudian sekarang kamu membahas tentang Hijriah, Masehi, lah faktanya hari-hari juga ambilnya dari bahasa Arab kok. As-Sabat, Al-Jum'ah, Al-Kamis, Al-Arbi, kemudian apa lagi? As-Sulasa, Asnain, Ahad, itu semua ambilnya dari Al-Quran kok, dari bahasa Arab juga nya.
Jadi gimana coba? Kamu nggak usah permasalahkan itu. Permasalahkan aja Tuhanmu. Kenapa pengarang-pengarang kitabmu itu bertentangan tentang kelahirannya Yesus? Itu aja dulu. Jangan kau kesana kemari membahas entah apa-apa, tapi saudara sendiri nggak ngerti Anda ngomong apa gitu loh. Ngomong-ngomong, Pak Ji tadi itu kemana Pak Ji itu? Lagi mencari dalil atau mencari lagu gitu? Pak Ji, oh Pak Ji. Jadi saudara Naibaho ini udah kabur lagi ya? Ya udah nggak apa-apa lah. Cukup dia dengar aja VN saya nantinya kalau dia udah masuk lagi di sini. Bukti bahwa kitab Anda itu sudah bukan ori lagi dari pengajaran Yesus. Satu, karena memang Yesus tidak pernah memberikan keabsahan atau menyebut kitab Anda. Tidak pernah mengenal penulis-penulisnya. Kedua, tulisan orang-orang yang tidak dikenal ini menceritakan satu masalah itu berbeda-beda satu sama lain. Contoh, Lukas 2 menerangkan Yesus itu lahir di Nazaret. Matius 2 menceritakan Yesus itu lahir di Bethlehem. Sementara Bethlehem dan Nazaret itu jauh tempatnya, jaraknya, beda tempat. Nah ini aja sudah cakar-cakaran. Belum lagi ketika berbicara mengenai Matius 2, di situ diterangkan bahwa Yesus lahir pada masa Kaisar Herodes. Sementara di Lukas diterangkan bahwa lahir pada masa Kekaisaran Agustus. Satu abad ke-7, yang satu abad ke-37. Jadi berbeda. Jadi hancur dah itu semua ya. Jadi kalau hal yang sangat krusial kayak begini aja kamu tinggalkan, lalu kemudian kamu mencoba mengait-ngaitkan penenggalan tahun Masehi dengan Hijriah, aduh, terlalu tinggi bro, terlalu tinggi. Ya, padahal itu nggak ada masalah. Mau Hijriah, mau Masehi, ya nggak ada masalah di situ. Tidak ada kemudian korelasinya dengan iman. Ya, masing-masing memiliki penggalan masing-masing, penanggalan masing-masing. Ngapain coba dibahas-bahas? Hijriah ya mah Hijriah, dia punya ketukan hari, minggu, bulan, tahun sendiri-sendiri. Begitu juga Masehi. Yang rempong itu, kitabmu yang menceritakan tentang satu kejadian antara pengarang satu dengan pengarang lain itu berbeda. Belum lagi kalau kita masuk pada esensi kebenaran menurut hitungan angka, menurut sejarah, menurut pelaku dan seterusnya. Hancur dah, hancur. Ya, maka kalau malam ini Anda kabur lagi ya nggak apa-apa. Itu tandanya bahwa ya Anda harus menyadari kamu harus meninggalkan agama yang membuat kamu itu malu selalu. Setiap berdebat pasti kabur, setiap berdebat pasti kabur. Karena malu, karena tidak ada kebenaran yang bisa kamu sajikan. Hanya asumsi, berdalih, ya, halusinasi, cocokologi, habis itu hujat. Ya, jadi saudara Naibaho, ya mudah-mudahan Anda mendengarkan VN saya yang terakhir. Saya katakan kepada Anda, tinggalkan agama yang membuat Anda gila permanen. Salam satu Tuhan, salam beda Tuhan.